Ada yang kenal saya dari 30 tahun yang lalu nggak? Belum Belum bang. Waduh. Milenial bang. Berarti bapak kalian kalau yang Pencetin. wartawan sudah kenal saya. Pastinya bang. Artinya wartawan itu mesti ditemenin, jangan dihindari. Oke? Apa nih yang mesti diomongin? Saya mulai ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir, buang waktu di sini. Sudah dilihat selama ini saya tidak bicara. Begitu banyak pukulan bertubi-tubi di mana saya tetap diam. Saya merasa semua yang harus dibicarakan di dalam pengadilan tidak patut saya jawab di luar pengadilan. Saya kasih sedikit nih. Kalau pembalap itu balapan di sirkuit. Kalau pembalap tidak balapan di sirkuit, balapan di jalan, dia pembalap liar. Kalau petinju meninju orang di dalam ring tinju. Kalau dia tinju orang di luar ring tinju, dia preman. Kalau pengacara bekerja di kantor polisi, di kejaksaan dan di pengadilan, kalau dia tidak bekerja di situ, tapi ada di medsos, dia adalah Dit. silahkan luruskan. Bukan. Tampil. Tampil. Ya. Jadi mesti tahu nih, pengacara kerja, polisi, kejaksaan, pengadilan. Oke, sekarang kenapa saya mau bicara? Karena pihak sana, lawyer yang katanya lawyer, yang seharusnya tahu etika, itu tidak membawa-bawa mertua saya yang saya cintai selama 22 tahun. Saya yang urus mertua saya itu. Saya tahu betul bagaimana mertua saya itu. Dia sudah tua, sudah 88 tahun. Cuman saya yang dia kenal. Kalau datang teman saya, 5 menit tanya siapa kau? Datang lagi 5 menit, siapa kau? Kok bisa dibawa, mau diseret-seret ke pengadilan untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu? Saya tidak bisa diam. Lihatlah, 22 tahun saya urus dia. Coba saya mau lihat siapa yang berani membantah. Nanti saya kasih 20 pembantu saya. Bagaimana saya setiap pagi, setiap sore menemani mertua saya itu. Hancur hati saya dipakai sama manusia itu untuk mau naikin dia. Kasihanlah orang tua. Saya punya video, punya bukti semua. Sayalah yang nemenin dia ke gereja. Sayalah yang nemenin dia beli kacamata. Saya yang menyiapkan semua karena dia ibu saya, bukan mertua saya. Bisa datang manusia, datang seret-seret mertua saya. Yang sudah pasti tanda tangannya tidak dia ketahui. Saya mau lihat nanti, apakah betul ada tanda tangan. Surat kuasa. Menandatangani surat kuasa. Saya mau lihat. Kejam orang itu. Orang tua 88 tahun diperlakukan begitu. Saya heran, kok anaknya membiarkan. Sungguh heran saya. Di mana kecintaan kita sama orang tua? Saya mau keluar ini semata-mata karena mertua saya yang saya sayangin diperlakukan seperti itu. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya. Secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? Supaya kalian tahu ya, ini tanah bersebelahan. Satu, saya ada kolam renang di tanah saya. Sekarang dia bilang saya membangun tembok di tanah dia. Buktikanlah. Satu. Kedua, kalau saya ambil tanahnya 1 meter kepanjang, ada tanah saya di tanah Ribu itu 4 meter ke sana. Masa saya mau lapor balik? Pada waktu itu semua diberikan.
Dia berikan ke saya berikan ke dia. Dipergunakan hal ini, seorang tua renta 88 tahun digunakan oleh manusia itu. Saya tidak akan berhenti, saya akan laporkan dia kemana saja. Apalagi, kenapa saya bikin tembok? Saya tegaskan ini semua ya. Apa yang saya bicarakan di mulut saya ini, saya bisa buktikan. Saya selalu bilang, manusia yang bisa dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, dia kambing, buntutnya yang dipegang. Semua yang diomongin itu pengacara, buktikan dia. Jangan bilang, ini untuk dan atas nama klien saya. Bohong ini. Kita buktikan nanti. Apalagi mau tahu, kenapa saya bikin tembok? Saya punya bukti, semua barang diangkut. Saya ditegur sama semua lawyer saya, jangan bicara soal itu. Tapi kan harus saya jelaskan, tembok itu dibikin karena bertruk-truk dipindahin barang saya. Sorry nih teman-teman. Apalagi, ada yang sangat menyakitkan hati saya. Mana itu? Ini, dituliskan, ini dapur Mami Toko, ditulis di segel. Nih saya punya bukti, semua yang saya omong saya buktikan. Dapur itu sudah dikosongin, sudah diambil. Dapurnya dirontokin, ubinnya hancur, atasnya hancur. Habis. Waktu saya balik di hari keempat, mau diambil lagi AC-nya yang nempel di dinding. Mau dirontokinnya sama anaknya itu. Saya punya bukti, dia bicara sama pembantu-pembantu saya. Sekarang kami mau ambil AC. Apa yang harus saya bikin? Saya tulislah, tidak boleh masuk. Jangan fitnah, bilang tidak bisa masak di Mami Toko. Dia sudah punya toko besar di situ. Apalagi nafkah. Kalau nafkah batin, semua juga nggak bisa buktikan. Soal nafkah batin gimana jawabnya? Iya nggak? Tapi kalau nafkah, saya buktikan ratusan juta setiap bulan saya kirim, transfer dan dibawa orang. Mana itu pegawai saya? Mana? Coba kau bilang. Bagaimana? Nggak usah disebut ratusan, nanti pada pingsan semua. Ya, betul, Pak. Kenapa begitu? Karena dia bilang tidak. Berapa ratus juta? Bagaimana caranya? Apakah cash? Apakah transfer? Cash setiap bulannya. Nah, ada transfer juga yang kita kirim. Ada. Setiap setengah bulan. Bisa kita buktikan. Drama, susahlah saya. Nanti saya dibilang, bagaimana tidak memberi nafkah batin? Gimana ngebuktiinnya? Apalagi? Tanah Antasari itu saya beli sebelum pernikahan. Udahlah, jangan ngomong-ngomong. Sebetulnya saya suka sedih nih, karena berhubungan sama mertua saya yang saya sayangi betul itu. Kalau dia bilang, ya udah nanti pelepasan saya nggak baik. Tidak baik omongan kebaikan saya sebagai anak terhadap ibu mertua saya. 22 tahun saya urus mertua saya. Jangan ada yang bisa bilang saya tidak urus. Kalau harta bersama mah bagi-bagi aja. Itu ada pengacara pintar, semua saya kasih sama istri saya. Nanti saya gelandangan. Itu udah jadi ribut nih para istri nih, pada minta nama, ganti nama. Biar tahu nih masyarakat, jangan mau dibodohi sama pengacara yang pintar. Walaupun itu nama istri, walaupun itu atas nama suami, itu milik berdua. Kalau dibilang dia tidak terima apa-apa pun juga dari saya bisa buktikan. 2 apartemen di Australia, 2 apartemen di Singapura, rumah itu Mami Toko yang sekarang ada. Semua nama atas nama anak jadi bikin. Ya bukan dari saya, bukan nama dia, tapi semua diperoleh di dalam masa pernikahan dengan saya. Apalagi? Sama satu lagi Pak. Iya. Dia merasa ada pencemaran nama baik, ada tuduhan. Perselingkuhan gimana, Bang? Saya tidak pernah bilang selingkuhan, saya cuma kasih foto. Gimana nih? Boleh nggak dikasih lihat? Tunjukkan aja. Nggak ada, diambil. Mana tadi fotonya Jerry? Ini banyak disaring-saring nih sama para lawyer saya nih, karena dia tahu saya suka ganas saja. Mana tadi?
Ini diumpetin sama yang nggak setuju nih. Coba ambil. Iya. Susah nih, ada 100 yang saya mau omongin, 20 aja katanya. Bang, jadi saya hanya menyajikan foto. Saya tidak bilang apa-apa. Inilah fotonya, sudah diperingati berulang kali, jangan. Pada waktu, boleh dibilangin yang pergi itu tadi ya? Yang pergi ke sana. Saya bilang, jangan pergi. Pergi juga 3 hari 3 malam ke Bali. Oh itu kan ini, oh itu silakan aja. Faktanya sudah berulang kali dibilangin jangan bergaul sama orang itu. Oh itu kan tim apalah apa gitu. Bang, itu yang pergi ke Bali dan Lombok dengan pengacara muda itu yang inisialnya Kevin itu Bang? Bukan pengacara dia. Pengusaha atau apa Bang? Pengusaha. Nah, kalian nih aneh-aneh aja kalian. Orang Surabaya Bang ya? Izin abang ya, karena pengetahuan abang, seizin abang dan akhirnya mereka pergi berduaan ke. Tidak berduaan, jangan salah lagi. Beramai-ramai. Oh. Beramai-ramai. Bang, boleh nanya nggak Bang? Hah? Alvino bukan Bang? Mana sih fotonya? Saya nggak takut karena ini fakta. Yang di foto itu. Bang, Iya, nanya ya. iya. Kan selama Jangan bentak, nanya sih boleh. Enggak Bang, saya orang Batak yang makan kembang kok. Jadi gini Bang, selama ini kan kita kan melihatnya kan baik-baik aja. Gimana Kita lihatnya baik-baik aja, kita lihatnya harmonis aja, enak-enak aja, tiba-tiba ada hal seperti ini. Kalau dibilang ini adalah fake, gimana Bang? Saya tulus. Untuk fake itu tidak perlu dua, satu fake, satu tulus kan bisa jadi. Nah, kalau memang selama ini baik-baik aja, kenapa apa memang sulit ya Bang pihak sebelah sana untuk diajak bicara? Kalau soal ini kan itu mesti dibicarakan di pengadilan dalam sidang tertutup. Ya, tapi yang pasti ada Andi Simangunsong. Sekarang saya berharap Tommy Sihotang, teman ibu itu dan teman saya, yuk damai. Nggak mau damai, gono gini. Nggak mau gono gini, maunya apa? Ikut aja. Masa saya mau mengangkangi hak orang lain? Ya silakan buktikan aja. Kenapa sih mesti ribut-ribut? Ini ribut-ribut karena hanya kalian jawab deh. Ya. Dan tidak berhenti loh saya. Saya akan tetap uber dia. Baik pada organisasi, baik pada petugas hukum nanti. Bang, ini kan sudah menjadi konsumsi publik pada akhirnya ya. That's it. Gitu. Dan sampai finally ada nama istri Bams di sini ikut terlibat. Abang sebagai orang yang Itu jahatnya itu Bams. Saya bilang jahat itu. Bams jahat, ibunya jahat. Ditanya orang, itu kan setting. Ini ada perselingkuhan. Oh, saya nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Jahat. Nanti saya buka semua. Bubar ini urusan. Buka Pak, buka. Apa yang mau dibilang? Jangan. Enggak boleh. Itu yang dibilang jangan. Oh, jangan ngeri ya. Ngeri Nanti Bang. saya diusir sama anak buah saya. Seperti abang menyimpan perasaan kekesalan itu. Iya. Dan Bagaimana? kepada Bang, seperti abang mempunyai rasa kekesalan yang begitu. Saya marah karena dia memberikan fitnah. Itu dia tidak fitnah, dia membenarkan fitnah itu. Jahat loh. Jahat. Nah itu kan mengenai yang kemarin lah. Apakah belakangan ini mungkin perlakuan Bang terhadap abang tidak? Gini nih ya. Ini anak-anak 20 tahun saya urus. Boleh tanya sama semua orang. Saya urus nggak? Hah? Kawin-kawinnya semua siapa yang urus? Sekolahnya ke luar negeri bukan saya yang urus. Saya buka rekening kok di sana waktu dia sekolah. Semua tidak diakui. Satu hal nih buat kalian yang muda. Kalau kalian sudah melakukan yang terbaik, tidak akan pernah ada penyesalan. If you done the best, there will be no regret. Dia mau ngomong apapun, saya tidak terpengaruh. Saya tetap saya. Kalaupun dibilang saya jelek, saya tidak jadi jelek. Kalaupun saya dipuji-puji, saya tidak jadi orang yang terpuji. Saya tetap saya. Saya mau pesan satu sama orang-orang itu. Jangan bangga akan dosa-dosamu. Jangan suka buka aib orang. Jangan bangga dengan dosa-dosamu. Kita ini jadi panutan. Hati-hatilah. Oke? Bang, Bang, menanggapi besok laporan besok dari pihak sana gimana Bang? Mengantisipasinya. Ya, silakan aja, Pak. Diam.
Udah cukup aja. Bang, yang masalah Itu nggak ada putih, di Bang, kalau foto. mau Foto tadi nggak ada di Bang. Bang, ya? Foto. Bang, tadi Bukan apa? foto, bukan saya punya, ini ada di Instagram. Nah, itu siapa tuh Bang? Bener Bang. Saya ulangi. Tahan bang. Tahan Bang. Saya ulangi, saya tidak menuduh perselingkuhan. Saya hanya menunjukkan faktanya. Itu saja. Silahkan kalian menilai. Bang berarti, Bang, Ya, Bang tanya. berarti yang masalah mami katanya diusir itu benar gak sih Bang? Ya Udah enggak dong. dijelasin tadi. Sudah dijelaskan. Ya, oke. Bang, abang mengenal seberapa ini sama laki-laki yang foto sama Ibu Desi itu? Sudahlah, cukup lah. Tanya aja sama dia. Ya, oke. Thank you banget ya. Bang, itu ada informasi bahwa itu Menangkap- masih ada hubungan saudara. Persiapan besok gimana, Bang? Bener nggak sih? Nggak ada. Oh, nggak ada, Bang. Persiapan besok. Oke. Persiapan Selamat thank you ya. Thank you. Besok besok. Bang.